Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Air Story. Di video kali ini kita akan membagikan sebuah cerita horor tentang teror kecil di Gunung Merbabu. Gunung Merbabu menawarkan keindahan dan pesona yang unik. Namun, di balik itu semua, ada teror yang mengiringi. Saya paham bagaimana kehidupan ini memiliki dimensi yang berdampingan. Pengalaman saya ini menjadi salah satu buktinya. Lokasinya di Gunung Merbabu, sebuah lokasi di mana teror kecil ini terjadi. Pengalaman ini terjadi ketika tahun 2019 saat naik gunung menjadi kegiatan favorit di sekolah dan teman-temanku. Karena itulah, aku memutuskan bergabung dengan organisasi siswa pecinta alam. Proses menjadi anggota Sispala memang cukup panjang. Mulai dari pendidikan dasar, mendapatkan nomor dada, pendidikan lanjutan, dan masih banyak lagi. Pendakian wajib adalah syarat yang sudah mutlak untuk mendapatkan nomor dada. Kelak, nomor dada akan melekat pada baju lapangan setiap anggota. Angkatan saya ada sekitar 25 calon anggota. Saat itu kami akan mendaki Gunung Merbabu via Selo Ganci Baru, jalur yang agak berat dan masih sepi pendaki. Rombongan kami berangkat menuju Gunung Merbabu selepas sholat asar. Kami berangkat dari Sleman menuju Boyolali menumpang truk pasir. Kami tidak menempuh jalan Jogja-Magelang, tapi menembus jalan truk pasir. Maka kami bisa membayangkan betapa perut kami jadi sangat mual karena goncangan. Tak sedikit dari kami yang akhirnya mengeluarkan semua santapan makan siang dari lambungnya. Malam sekitar pukul 8, kami sampai di base camp. Kalau menengok jadwal, kami akan mulai mendaki Gunung Merbabu di pagi hari. Jadi masih ada waktu 1 malam untuk istirahat dan mempersiapkan semuanya. Kemudian tepat pukul 5.30 pagi, pendakian siap dimulai. Kombinasi warna merah jambu dan oranye dari matahari terbit menemani awal pendakian kami. Setelah itu indahnya pemandangan ladang memanjakan mata. Cuaca cerah dan udara segar menjadi awal dari sebuah teror kecil di Gunung Merbabu. Supaya lebih mudah diawasi, 25 orang dibagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompoknya didampingi oleh pendamping Sispala. Sebagian besar dari kami merupakan pendaki pemula dan baru pertama kali mendaki gunung. Oleh sebab itu banyak yang kaget dan belum bisa mengatur tenaga serta logistiknya. Kalau dari segi logistik, kami masih bisa mengatasinya dengan mematuhi peringatan untuk tidak boros. Namun untuk urusan stamina, kami harus belajar mengaturnya supaya pendakian selama 6 jam bisa berjalan dengan baik. Rombongan kami memang sudah melakukan latihan fisik bersama. Antara latihan dan kondisi di medan asli di Gunung Merbabu sangat berbeda. Kelelahan datang dengan cepat dan membuat pendakian menjadi agak molor. Maklumlah, namanya pendaki pemula. Jalannya seperti siput. Kami sampai di Sabana saja ketika menjelang maghrib. Selesai mendirikan tenda, kami menghitung ulang anggota rombongan. Untung saja semuanya pas batinku. Setelah itu, kami mulai memasak, makan, kemudian mendapatkan instruksi untuk langsung tidur. Pendakian hari kedua dimulai pada pukul 5.30 pagi seperti kemarin. Kali ini kami tidak membawa beban seberat kemarin, hanya jaket dan perbekalan ringan. Tujuan kami adalah mencapai puncak dan turun lagi secepat mungkin. Nanti di puncak,
nomor dada akan dibagikan. Perjalanan sampai ke puncak Merbabu berjalan sangat lancar, tidak ada gangguan. Teror yang aku maksud tidak terjadi di sini. Mungkin karena kami mendaki sambil ditemani sinar matahari, makanya kami bisa menikmati pemandangan dan rimbunnya padang sabana sehabis musim hujan. Sekitar pukul 3 sore, rombongan kami sudah sampai di camp area tempat kami mendirikan tenda. Kami tidak punya banyak waktu untuk bersantai. Oleh sebab itu, setelah dari puncak Gunung Merbabu, kami bergegas masak, makan, kemudian packing. Menjelang pukul 4:30 sore, kami sudah selesai packing dan membersihkan area tenda. Sebelum menempuh perjalanan pulang, kami pemanasan dulu biar nggak terkilir ketika turun. Malumlah bagi sebagian orang, perjalanan turun gunung itu bisa lebih berbahaya. Kami berjalan masih menggunakan formasi yang sama, yaitu 3 kelompok. Saya berada di kelompok paling depan dan mendapatkan tanggung jawab memegang HT untuk berkomunikasi dengan kelompok lain. Dalam sebuah pendakian, hal yang paling berbahaya setelah turunnya suhu udara secara ekstrim adalah perjalanan turun. Oleh karena itulah, saya sadar harus mobile memeriksa kelengkapan anggota. Apesnya, setiap kelompok ini pasti ada 1-2 anggota yang sedikit tidak sehat. Lebih apesnya lagi, kita terpaksa untuk melewati cekaman malam Gunung Merbabu. Woi, kelompok yang paling depan, agak cepat saja. Sampai base camp langsung bergegas bilang orang base camp untuk evakuasi yang sakit, ujar teman saya yang berada di kelompok paling belakang menggunakan HT. Segera saya pindah ke depan dan tidak lagi mobile untuk menjaga stamina. Sekitar pukul 8 malam, rombongan saya hampir sampai di pos 1. Area di pos 1 ini disesaki ranting dan semak yang tingginya hampir sama seperti manusia pada umumnya. Sebetulnya saya sudah merasa tidak nyaman. Turun dengan kecepatan lebih laju dan keberadaan anggota yang sakit membuat saya lebih mudah cemas. Dan rasa tidak nyaman itu seperti langsung termanifestasikan. Ada suara keras di semak-semak di depan saya. Suara gesekan tubuh dan ranting itu terdengar sangat jelas. Dan saya membuat blunder di sini. Weh, baksat, ono demit, jingan. Secara refleks saya mengumpat. Saya yang berada di barisan depan ditempel oleh 5 teman untuk berjaga-jaga. Kami langsung saling melempar pandangan dan sadar ada yang janggal. Salah satu teman saya yang memegang senter SWAT mengarahkan cahayanya ke arah semak. Cahaya senter yang terang itu seperti menyambut pemandangan yang bikin saya mulas dan sesak di dada. Di depan kami, di balik semak raksasa Gunung Merbabu, berdiri sesosok berambut panjang sampai pinggul. Sekitar bagian belakang kepala dan perut sampai berlumuran darah. Sosok itu berjarak kurang lebih 5 meter dari kami. Dia berdiri, diam, membelakangi kami. Sementara itu kami juga mematung. Kepala ini tiba-tiba saja kosong. Saya merasa sosok itu sadar bahwa kami ada di belakangnya. Oleh sebab itu, dia memutar kepalanya ke belakang secara perlahan, seperti melirik kami dari depan. Saya bisa melihatnya menyeringai. Kami semakin terdiam dan mengunci mulut serapat mungkin. Kami tidak bisa, lebih tepatnya tidak tahu harus bagaimana selain menunggu sosok itu menghilang. Saya tidak tahu sudah diam berapa lama. Sayangnya, sosok itu tak kunjung hilang. Saya sangat menyesal sudah melontarkan kata-kata kotor di Gunung Merbabu. Ya, tidak ada pilihan lain selain berjalan memutar. 2 teman saya berlari ke belakang untuk mengarahkan rombongan. Sisa kami bertiga memilih untuk berjalan pelan. Baru juga beberapa langkah, salah satu teman terjatuh karena tersandung batu. Begitu temanku terjatuh,
Terdengar suara tertawa dari salah satu sisi pohon. Untuk kedua kalinya, kami terdiam dan saling melihat. Mental kami seperti diajar habis. Kita malah diketawain, kata saya lirih. Kami putuskan untuk berhenti sejenak, menenangkan diri, sembari menunggu rombongan sampai. Untung saja selama istirahat, kami tidak diganggu lagi. Namun perasaan dilirik oleh sosok berlumuran darah itu masih tersisa. Ketika rombongan sudah menyusul, kami bergegas ke base camp. Sesampainya di base camp, tak sampai 15 menit, rombongan tengah sudah sampai. Namun setelah menunggu agak lama, kelompok terakhir belum sampai juga. Kami bahkan sudah selesai makan dan membersihkan diri. Sudah menjadi sebuah tradisi para pendaki bahwa jika melihat kejanggalan, jangan langsung bercerita. Nah, pada momentum ini, mereka semua bercerita tentang seramnya jalur pendakian pada malam hari di Gunung Merbabu. Ternyata, kelompok tengah juga merasakan teror yang sama. Pendamping yang menemani kelompok tengah itu lebih peka ketimbang semua orang yang ikut naik ke Gunung Merbabu. Dia menceritakan pengalamannya yang sama persis seperti kelompok saya. Perbedaannya ada di tempat dan jaraknya. Kelompok tengah melihat tepat di pos 1. Sosok tersebut berdiri tidak di semak-semak, tetapi berada di bawah satu-satunya pohon yang ada di tengah pos. Lama sekali kelompok terakhir belum muncul juga. Kasakusuk sudah terdengar. Saya mengambil HT yang baterainya sedang diisi dan melakukan panggilan untuk kesekian kali. Kelompok terakhir, aman? Tidak ada jawaban. Pendamping Sispala sudah berkoordinasi dengan penjaga base camp Gunung Merbabu. Namun kala itu, kondisinya kekurangan orang di base camp, jadi belum bisa melakukan pencarian. Lantaran sudah sangat terlambat, para pendamping dan ketua regu akhirnya memutuskan untuk bergerak. Kami bergegas berangkat sambil terus melakukan panggilan lewat HT. Setelah beberapa lama mendaki, akhirnya ada jawaban dari HT. Kelompok terakhir mengaku tersesat dan kelelahan. Mereka meminta bantuan untuk mengangkut logistik dan peralatan. Kami jadi agak tenang, meskipun kelelahan sudah sangat terasa. Meskipun sudah agak tenang, tapi kami tidak menurunkan kecepatan. Bahkan saya merasa kami agak tergesa-gesa. Saat melewati pos 1, saya menutup mulut rapat-rapat. Saya juga tidak berani menoleh. Pokoknya jalan saja, tidak terpisah dari rombongan dan menjaga rombongan. Kami akhirnya menemukan kelompok terakhir di antara pos 1 dan 2 Gunung Merbabu. Beberapa anggota merasa sakit, ada yang kelelahan, dan satu orang cedera ankle. Karena itulah mereka harus berhenti beberapa kali dan berjalan dengan lambat. Namun batin saya, kok agak terlalu lambat ya? Tapi ya sudahlah. Setelah sampai di antara pos 1 dan pintu rimba, saya mendengar suara motor dan klakson. Ternyata sudah ada 3 motor penjaga base camp yang menjemput kami. Total kelompok terakhir ada 7 orang. Jadi hanya yang kelelahan dan terkilir saja yang naik motor untuk dievakuasi. Tersisa 4 orang yang harus meneruskan perjalanan turun Gunung Merbabu dengan berjalan kaki. Supaya tidak ambruk karena kehabisan tenaga, kami putuskan berjalan pelan saja. Saya dan beberapa teman dari kelompok pertama berjalan paling belakang. Sesampainya di pintu rimba Gunung Merbabu, jarak kami dan rombongan agak terpisah jauh. Lantaran sudah tidak terlalu jauh dari base camp, kami putuskan untuk istirahat 5 menit sambil merokok. Kaki saya pegal sekali, rokok baru menyala. Rasa tidak enak kembali saya rasakan. Teman-teman yang menemani juga merasakan hal yang sama. Kami hanya bisa berusaha berpikir positif. Ketika hendak melanjutkan perjalanan, dari semak di sisi kanan, kami melihat sosok yang berbeda. Kali ini kami bisa melihatnya dari depan. Kulitnya hitam, dia tinggi sekali.
Dalam hati saya berkata, setan Gunung Merbabu ini gak tahu apa ya kalau saya capek sekali. Kami sekali lagi hanya bisa diam dan menundukkan kepala. Rokok masih setengah batang dan kami memilih menghabiskannya dalam diam. Kami juga beranjak dari duduk dengan diam. Dan baru beberapa langkah, sosok yang muncul di pos 1 menampakkan dirinya. Kepala dan perutnya berlumuran darah. Dia masih menyeringai sambil mengawasi kami dari kegelapan. Kali ini, kami tidak berhenti, tetapi memberanikan diri berjalan. Ia tetap pasrah. Sesampainya di base camp, rasa lelah sudah sampai puncak. Kami tidur pulas. Satu hal yang saya syukuri adalah dua sosok itu tidak menyerang atau membuat kami tersesat lebih jauh. Mereka menampakkan diri setelah saya, dan mungkin beberapa orang lain berbuat tidak benar. Dimensi yang berbeda itu mungkin terganggu ketika rumah mereka dibuat kotor oleh sebatas tamu. Demikianlah kisah singkat tentang teror di Gunung Merbabu. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.